Sejak revolusi industri, manusia hidup dalam sebuah narasi besar bahwa sejarah selalu bergerak maju, teknologi berkembang, harapan hidup meningkat, pengetahuan bertambah, seolah-olah peradaban adalah garis lurus yang tidak mungkin berbalik arah. Namun sejarah tidak pernah benar-benar menjanjikan itu. Berkali-kali masyarakat yang tampak kuat justru runtuh, bukan dalam semalam, tetapi perlahan, hampir tidak terasa, sampai akhirnya dunia yang mereka kenal menghilang. Jared Diamond di bukunya Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed mengingatkan kita bahwa keruntuhan peradaban bukan hanya soal bangunan yang hancur atau negara yang bubar. Keruntuhan terjadi ketika jumlah penduduk menyusut drastis, pemerintah kehilangan kendali, ekonomi berhenti berfungsi, dan masyarakat yang dulu terorganisir perlahan menjadi kacau. Lalu kondisi itu tidak pulih dalam hitungan tahun, melainkan bertahan selama generasi ke generasi. Selama ribuan tahun, manusia hidup di ambang bencana. Kelaparan bukan tragedi langka, ia adalah siklus. Wabah bukan anomali, melainkan bagian dari kehidupan. Kerajaan bangkit dengan cepat dan runtuh dengan cara yang sama cepatnya. Ketidakpastian adalah kondisi normal manusia. Namun kira-kira 2 abad lalu, arah sejarah mulai berbelok. Mesin uap ditemukan, produksi massa lahir, pengetahuan berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan sejak saat itu, lahirlah sebuah keyakinan baru bahwa masa depan hampir pasti akan lebih baik daripada masa lalu. Sejarawan ekonomi Joel Mocker di bukunya dengan judul The Enlightened Economy: An Economic History of Britain 1700 to 1850 menjelaskan bahwa revolusi industri bukan sekadar lonjakan teknologi, tetapi perubahan budaya. Sebuah keyakinan baru bahwa pengetahuan dapat terus dikembangkan untuk menghasilkan kemajuan tanpa batas. Dan seperti kita tahu bahwa optimisme inilah yang kemudian menjadi fondasi dunia modern. Keyakinan tersebut kemudian diperkuat oleh apa yang disebut sejarawan Yuval Noah Harari di bukunya Sapiens: A Brief History of Humankind sebagai mitos kemajuan. Harari menjelaskan bahwa masyarakat modern percaya setiap generasi akan menikmati kehidupan yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Sebuah gagasan yang begitu kuat hingga sering diterima tanpa dipertanyakan. Dan memang, jika dilihat secara statistik, keyakinan itu memang tampak masuk akal. Ekonom Max Roser melalui proyek riset Global World in Data menunjukkan bahwa dalam 2 abad terakhir, harapan hidup dunia meningkat tajam, tingkat kemiskinan ekstrim menurun drastis, dan angka kematian anak jatuh ke level terendah dalam sejarah manusia. Data-data ini memperkuat narasi bahwa umat manusia sedang bergerak ke arah yang benar. Namun di balik grafik yang terus naik itu, tersembunyi sebuah asumsi besar bahwa kemajuan bersifat permanen, bahwa sejarah memiliki arah, bahwa kita tidak mungkin kembali mundur. Padahal tidak ada hukum alam yang menjamin itu. Sejarawan Christopher Ledge di bukunya The True and Only Heaven: Progress and Its Critics mengingatkan bahwa kepercayaan terhadap kemajuan seringkali lebih menyerupai iman daripada kesimpulan ilmiah. Menurutnya, masyarakat modern tidak lagi sekadar berharap bahwa masa depan akan lebih baik. Mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang hampir pasti terjadi. Kemajuan perlahan diperlakukan seperti takdir, bukan kemungkinan yang rapuh. Dan disinilah paradoks mulai muncul. Sebab ketika manusia terlalu yakin bahwa sejarah akan selalu bergerak maju, kewaspadaan pun pelan-pelan memudar. Resiko terasa jauh, bahkan nyaris tidak terpikirkan. Dan justru pada saat rasa aman mencapai puncaknya, peradaban seringkali berada dalam kondisi paling rentan. Masalahnya, kita bukan peradaban pertama yang merasa aman. Dalam banyak periode sejarah, rasa aman justru sering muncul tepat ketika sebuah masyarakat mencapai puncak kepercayaan dirinya. Stabilitas terasa begitu normal hingga orang-orang berhenti membayangkan kemungkinan terburuk. Ancaman tidak hilang, ia hanya tidak lagi terlihat. Salah satu pola paling berulang dalam sejarah adalah ilusi ketahanan. Ketika sebuah sistem telah bertahan cukup lama, manusia mulai menganggapnya permanen. Institusi dipercaya akan selalu berfungsi, pasar diyakini akan selalu pulih, dan tatanan sosial dianggap cukup kuat untuk menahan guncangan apapun. Padahal, ketahanan sejati bukanlah kondisi yang sekali tercapai lalu selesai. Ia bergantung pada kemampuan untuk terus membaca tanda-tanda perubahan. Yang sering luput disadari adalah bahwa keruntuhan jarang dimulai dari peristiwa besar. Ia hampir selalu diawali oleh pergeseran kecil, hal-hal yang tampak tidak cukup mengkhawatirkan untuk segera ditangani. Masalah ditoleransi karena belum terasa mendesak, ketegangan dianggap sementara, peringatan terdengar berlebihan hingga tanpa disadari. Masyarakat memasuki fase yang berbahaya, bukan ketika mereka menghadapi krisis, tetapi ketika mereka kehilangan sensitivitas terhadap krisis. Di titik ini, bahaya besar bukanlah kelemahan itu sendiri, melainkan rasa percaya bahwa semuanya masih terkendali. Keyakinan tersebut menciptakan jeda antara realitas dan persepsi. Dunia mungkin sedang berubah, tetapi cara kita memahami dunia tertinggal beberapa langkah di belakang. Dan sejarah menunjukkan banyak peradaban tidak runtuh karena mereka tidak memiliki sumber daya, melainkan karena mereka terlambat menyadari bahwa situasi telah bergeser. Ada ironi yang sulit dihindari. Semakin kompleks sebuah peradaban, semakin besar pula kecenderungannya untuk percaya bahwa kompleksitas itu adalah perlindungan. Padahal seringkali justru sebaliknya, kompleksitas memperbanyak titik rapuh. Ketika satu bagian terganggu, dampaknya dapat merembet kemana-mana dengan kecepatan yang sulit diprediksi. Maka persoalan utamanya bukan sekadar apakah sebuah peradaban menghadapi ancaman, tetapi apakah ia masih memiliki imajinasi untuk membayangkan bahwa kestabilan bisa berakhir. Sebab keruntuhan jarang terasa seperti keruntuhan saat sedang berlangsung. Ia lebih sering tampak seperti kelanjutan dari hari-hari biasa. Sampai suatu saat, orang-orang menoleh ke belakang dan menyadari bahwa dunia yang dulu mereka anggap kokoh ternyata sudah lama berubah. Ambil contoh Kekaisaran Romawi. Selama berabad-abad, ia tampak seperti simbol kestabilan dunia. Jalan-jalan batu menghubungkan kota-kota yang berjauhan, perdagangan berlangsung lintas benua, hukum ditata dengan rapi dan kemampuan teknik memungkinkan lahirnya jembatan, pelabuhan, hingga sistem
sistem air bersih yang mengagumkan. Bagi banyak orang yang hidup di dalamnya, sulit membayangkan bahwa tatanan sebesar ini bisa benar-benar lenyap sebab dunia terasa terlalu terorganisir untuk runtuh. Namun sejarawan Brian Ward Perkins di bukunya The Fall of Rome and the End of Civilization menolak pandangan lama yang menggambarkan kejatuhan Romawi sebagai sekadar perubahan bertahap menuju dunia baru yang tidak kalah maju. Menurutnya gambaran itu terlalu romantis, bahkan menyesatkan. Ketika kekaisaran di barat melemah lalu runtuh pada abad kelima, yang terjadi bukanlah transisi halus, melainkan penurunan tajam dalam kualitas hidup. Ward Perkins menunjukkan bukti yang sangat konkret. Jaringan perdagangan yang sebelumnya mengalirkan barang dari Afrika Utara hingga Eropa Barat perlahan terputus. Barang-barang yang dulu mudah ditemukan seperti keramik berkualitas tinggi tiba-tiba menjadi langka. Standar bangunan merosot, struktur batu yang presisi digantikan oleh konstruksi yang jauh lebih sederhana. Bahkan dalam beberapa kasus, masyarakat kembali menggunakan material seadanya karena keterampilan teknik yang dulu umum perlahan menghilang. Yang menarik, kemunduran ini tidak selalu terasa dramatis bagi mereka yang mengalaminya. Tidak ada satu hari ketika semua orang bangun lalu menyadari bahwa mereka telah memasuki zaman gelap. Perubahannya terjadi lapis demi lapis. Pasar yang semakin sepi, barang yang makin sulit diperoleh, infrastruktur yang tak lagi diperbaiki. Hingga pada satu titik, generasi baru tumbuh tanpa pernah mengenal tingkat kenyamanan yang dulu dianggap biasa. Dalam beberapa wilayah Eropa, kehidupan benar-benar menjadi lebih sederhana dibandingkan kehidupan nenek moyang mereka berabad-abad sebelumnya. Pilihan barang menyusut, mobilitas menurun, dan ekonomi menjadi jauh lebih lokal. Dunia yang sebelumnya luas mendadak terasa sempit, dan ini bukan sekadar pergantian kekuasaan atau perubahan batas wilayah. Ini adalah kemunduran material, penurunan nyata dalam cara manusia hidup sehari-hari. Contoh lain datang dari peradaban Maya, sebuah masyarakat yang pada puncak kejayaannya menunjukkan bahwa kemajuan tidak selalu identik dengan dunia modern. Berabad-abad sebelum banyak wilayah lain mencapai tingkat organisasi yang serupa, kota-kota Maya telah dipenuhi piramida batu yang menjulang, observatorium astronomi yang presisi, serta pusat-pusat urban yang mampu menampung puluhan ribu penduduk. Mereka memahami pergerakan benda langit dengan akurasi luar biasa, mengembangkan sistem kalender yang kompleks, dan membangun jaringan perdagangan yang menghubungkan berbagai wilayah di Mesoamerika. Arkeolog Arthur Demarest di bukunya Ancient Maya, The Rise and Fall of a Rainforest Civilization menjelaskan bahwa pencapaian tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Kota-kota besar seperti Tikal dan Calakmul berdiri di tengah landscape hutan tropis yang menantang. Untuk menopang populasi besar, masyarakat Maya mengembangkan sistem pertanian yang sangat terorganisir, mulai dari terasering, pengelolaan air, hingga teknik modifikasi tanah agar tetap produktif. Semua ini menunjukkan tingkat pengetahuan ekologis dan kemampuan administratif yang tinggi. Namun justru di balik kompleksitas itu tersimpan kerentanan. Demarest menjelaskan bahwa ketika populasi terus bertambah, tekanan terhadap lingkungan ikut meningkat. Hutan dibuka untuk ladang dan pembangunan, sementara kebutuhan pangan melonjak. Pada saat yang sama, rivalitas antar kerajaan semakin intens. Kota-kota yang dulu terhubung oleh diplomasi perlahan terseret ke dalam konflik berkepanjangan, terutama di antara elit politik yang berebut legitimasi dan kekuasaan. Perang bukan sekadar gangguan sesaat, ia menguras sumber daya, merusak stabilitas, dan memperdalam ketidakpastian. Ketika kekeringan panjang yang kini didukung oleh berbagai penelitian paleoklimatologi mulai melanda sebagian wilayah, sistem yang sebelumnya tampak kokoh mendadak berada di bawah tekanan berlapis. Krisis pangan, konflik politik, dan menurunnya kepercayaan terhadap penguasa yang dianggap gagal menjaga keseimbangan kosmos dan kesejahteraan masyarakat. Yang terjadi setelahnya bukanlah satu momen kehancuran dramatis, melainkan rangkaian keputusan kecil yang berujung pada eksodus besar. Kota-kota perlahan ditinggalkan, monumen berhenti dibangun, prasasti terakhir terukir, lalu tradisi itu menghilang. Generasi demi generasi bergerak menjauh, mencari wilayah yang lebih dapat menopang kehidupan. Dan kemudian, alam melakukan apa yang selalu ia lakukan ketika manusia pergi, mengambil kembali ruangnya. Pepohonan tumbuh di antara retakan batu, akar menembus tangga-tangga piramida, tanah dan lumut menutup halaman yang dulu menjadi pusat upacara, dan hutan perlahan menelan piramida mereka. Hari ini banyak situs Maya baru ditemukan kembali setelah berabad-abad tersembunyi di balik kanopi lebat. Sebuah pengingat sunyi bahwa tempat yang kini tampak liar pernah menjadi jantung peradaban besar. Tidak ada yang secara sadar merencanakan keruntuhan itu, tetapi kombinasi tekanan lingkungan, peperangan antar elit, dan instabilitas politik menciptakan efek domino yang sulit dihentikan. Dan mungkin pelajaran paling mengusik adalah ini. Bagi orang Maya pada masa kejayaannya, masa depan kemungkinan terasa sama pastinya seperti yang sering kita rasakan hari ini. Dunia mereka tampak mapan, sampai akhirnya tidak lagi. Namun kisah Maya bukanlah pengecualian dalam sejarah, ia adalah pola. Sebuah pola yang muncul kembali dalam bentuk yang berbeda, di tempat yang berbeda, dengan skala yang berbeda. Dan jika kekaisaran Romawi mengajarkan bahwa bahkan dunia yang tampak tak tergoyahkan bisa mengalami kemunduran tajam, dan peradaban Maya memperlihatkan bagaimana tekanan lingkungan serta konflik politik mampu mengosongkan kota-kota besar, maka kisah dari Pulau Paskah membawa kita pada sebuah gambaran yang jauh lebih sunyi, namun justru karena itu terasa lebih mengganggu. Pulau ini kecil, terpencil, dan hampir sepenuhnya terisolasi di tengah Samudra Pasifik. Tidak ada tetangga besar yang bisa dimintai bantuan, tidak ada jalur perdagangan luas yang dapat menyelamatkan ekonomi ketika krisis datang. Dalam banyak hal, Rapa Nui adalah sistem tertutup, sebuah dunia mini dengan batas yang jelas. Dan justru karena keterbatasannya itulah, para ilmuwan sering melihatnya sebagai model untuk memahami bagaimana sebuah peradaban dapat menghancurkan fondasi kehidupannya sendiri. Polinesia pertama tiba sekitar abad ke-12, mereka tidak menemukan pulau tandus seperti yang terlihat sekarang. Analisis serbuk Sari Purba
menunjukkan bahwa wilayah ini pernah dipenuhi hutan palem raksasa. Pohon-pohon tinggi menutupi lereng-lereng bukit, menyediakan kayu untuk rumah, perahu, alat, dan bahan bakar. Tanahnya cukup subur untuk pertanian, sementara laut di sekelilingnya kaya akan sumber protein. Segalanya tampak ideal untuk lahirnya sebuah masyarakat baru. Populasi kemudian tumbuh, struktur sosial terbentuk, dan budaya berkembang pesat. Dalam beberapa abad, masyarakat Rapa Nui menciptakan salah satu tradisi monumental paling mengagumkan dalam sejarah manusia, patung batu raksasa yang dikenal sebagai Moai. Sebagian Moai memiliki tinggi lebih dari 10 meter dan berat puluhan ton, sebuah pencapaian teknik yang bahkan hari ini masih memancing rasa takjub. Jared Diamond dalam bukunya Collapse: How Society Choose to Fail or Succeed menjelaskan bahwa patung-patung ini bukan sekadar ekspresi artistik. Mereka adalah simbol leluhur, legitimasi politik, sekaligus alat kompetisi status antar kelompok. Setiap klan ingin menunjukkan kekuatan dan kehormatannya melalui monumen yang lebih besar dari milik rivalnya. Namun, seperti banyak proyek prestis dalam sejarah manusia, kemegahan tersebut menuntut sumber daya yang luar biasa. Untuk memahat dan memindahkan Moai dari tambang batu ke pesisir, masyarakat membutuhkan teknologi sederhana namun efektif, yang kemungkinan besar bergantung pada batang pohon besar sebagai rol, tuas, atau kerangka transportasi. Kayu juga ditebang untuk membuka lahan pertanian bagi populasi yang terus bertambah. Selama beberapa generasi, proses ini mungkin terasa seperti bagian alami dari kemajuan. Hutan tampak luas, pohon ternyata habis-habis, sampai perlahan-lahan batas itu terlewati. Penelitian paleoekologi menunjukkan bahwa deforestasi di Pulau Paskah terjadi hampir total. Pohon-pohon besar menghilang kemungkinan akibat kombinasi penebangan manusia dan terganggunya regenerasi hutan. Tanpa pepohonan, ekosistem pulau mulai kehilangan keseimbangannya, dan dampaknya tidak datang sekaligus, melainkan merambat. Tanah yang dulu terlindungi akar menjadi mudah tererosi oleh angin dan hujan. Produktivitas pertanian menurun, hasil panen menjadi semakin tidak pasti, tetapi mungkin pukulan paling besar datang dari laut. Sebab tanpa kayu besar, masyarakat tidak lagi mampu membangun kano kuat untuk menangkap ikan di perairan jauh. Hingga perlahan, sebuah masyarakat pelaut perlahan berubah menjadi masyarakat yang terjebak di pulaunya sendiri. Diamond menggambarkan situasi ini sebagai bentuk overshoot ketika konsumsi sumber daya melampaui kapasitas alam untuk memulihkan diri. Masalahnya, overshoot jarang terasa jelas saat sedang terjadi. Pertumbuhan seringkali menutupi tanda-tanda bahaya. Bayangkan hidup pada masa itu. Ladang masih ditanami, rumah tetap berdiri dan ritual terus dijalankan seperti biasa. Sekilas dunia tampak normal, padahal fondasinya perlahan mulai retak. Di saat yang sama, tekanan pangan yang meningkat kemungkinan mulai memicu konflik sosial. Bukti arkeologis menunjukkan perubahan dalam pola pemukiman, disertai munculnya struktur pertahanan, tanda bahwa stabilitas yang dulu mapan mulai terganggu. Sejumlah peneliti juga mencatat bahwa banyak Moai pada akhirnya dijatuhkan, sebuah tindakan yang diduga mencerminkan gejolak politik atau bahkan runtuhnya tatanan kepercayaan yang sebelumnya menjadi penopang masyarakat. Dan kemudian terjadilah sesuatu yang sangat simbolis, pembangunan Moai berhenti. Bayangkan betapa sunyinya perubahan itu. Selama berabad-abad, identitas kolektif masyarakat diwujudkan dalam batu-batu raksasa yang berdiri menghadap cakrawala. Lalu satu generasi tumbuh tanpa pernah melihat patung baru didirikan. Dan jelas, ini bukan sekadar perubahan budaya. Ini adalah tanda bahwa energi sebuah peradaban telah terkuras. Dan ketika penjelajah Belanda Jacob Roggeveen tiba pada tahun 1722, ia menemukan pulau yang sangat berbeda dari masa lalunya. Landscape nyaris tanpa hutan, populasi relatif kecil, dan banyak patung dalam kondisi roboh. Dunia yang tersisa tampak seperti gemak samar dari kejadian yang telah lama berlalu. Tentu saja, ilmuwan modern masih memperdebatkan detail penyebab keruntuhan Rapa Nui. Sebagian menekankan deforestasi, sebagian menyoroti peran perubahan iklim, sementara yang lain menunjukkan pada tikus Polynesia yang memakan biji pohon sehingga menghambat pertumbuhan kembali hutan. Namun di tengah berbagai perdebatan itu ada satu kesepakatan luas. Ketika lingkungan melemah, daya tahan masyarakat ikut melemah. Untuk itu Pulau Paskah menawarkan pelajaran yang jauh lebih besar daripada ukuran geografisnya. Berbeda dengan Romawi yang terlalu luas untuk diawasi sepenuhnya, atau Maya yang masih memiliki ruang untuk bermigrasi. Rapa Nui adalah dunia dengan batas yang terlihat. Mereka secara harfiah dapat berjalan ke tepi pulaunya dan melihat bahwa tidak ada tempat lain untuk pergi. Dan mungkin disitulah kisah ini terasa sangat modern. Sebab planet yang kita huni hari ini tidak berbeda jauh dari sebuah pulau raksasa yang mengapung di tengah kehampaan kosmik. Kita memiliki teknologi yang lebih canggih, jaringan ekonomi global, dan pengetahuan ilmiah yang jauh melampaui masyarakat Rapa Nui. Namun satu hal tetap sama, sumber daya kita tetap terbatas dan tidak ada dunia cadangan ketika fondasi itu rusak. Jika kita melihat kembali jejak yang ditinggalkan sejarah, mulai dari reruntuhan kota, sistem yang berhenti berfungsi, dan masyarakat yang perlahan menghilang, muncul satu pertanyaan yang tidak bisa kita hindari. Apakah semua itu benar-benar kebetulan, atau justru ada pola yang berulang, tersembunyi di balik perbedaan zaman, budaya, dan teknologi? Kita tahu Romawi tidak runtuh dengan cara yang sama seperti Maya. Pulau Paskah tidak mengalami krisis yang identik dengan kekaisaran besar manapun. Namun di balik semua perbedaan itu, ada kemiripan yang sulit diabaikan. Seolah-olah setiap peradaban ketika mencapai tingkat kompleksitas tertentu, mulai bergerak di jalur yang serupa. Jalur yang, jika tidak disadari, perlahan mengarah pada kemunduran. Dan ini bukan tentang satu kesalahan fatal, satu bencana besar, atau satu keputusan yang keliru. Keruntuhan hampir tidak pernah sesederhana itu. Ia lebih sering menyerupai akumulasi, lapisan demi lapisan tekanan yang tampak kecil jika dilihat secara terpisah, tetapi menjadi sangat berbahaya ketika bertemu dalam waktu yang sama. Dan yang membuatnya lebih mengganggu adalah kenyataan bahwa proses ini hampir selalu terjadi tanpa disadari sepenuhnya oleh mereka yang mengalaminya. Setiap langkah tampak masuk akal, setiap keputusan memiliki alasan, tidak ada yang secara sadar memilih menuju kehancuran. Namun ketika semua keputusan itu disusun bersama, arah yang terbentuk bisa sangat berbeda dari yang dibayangkan. Jared Diamond di bukunya Collapse: How Society Choose to Fail or Succeed
mencoba merangkum pola ini. Dan yang menarik, ia tidak melihat keruntuhan sebagai misteri yang tidak dapat dijelaskan, melainkan sebagai sesuatu yang memiliki struktur dengan jalur-jalur yang berulang dalam berbagai peradaban, di berbagai belahan dunia dalam rentang waktu yang sangat panjang. Dari pengamatannya, setidaknya ada 5 jalan utama yang paling sering membawa sebuah masyarakat menuju titik rapuhnya. Yang pertama adalah kerusakan lingkungan. Ini mungkin yang paling terlihat, tetapi seringkali paling lambat disadari. Ketika hutan ditebang tanpa pemulihan, tanah kehilangan kesuburannya, atau sumber air mulai mengering, dampaknya tidak langsung terasa sebagai krisis. Ia datang bertahap, hasil panen sedikit menurun, musim menjadi kurang dapat diprediksi, lalu perlahan sistem pangan mulai goyah. Pulau Pasca adalah contoh ekstrim, tetapi pola serupa juga muncul di banyak tempat lain. Masalahnya, kerusakan lingkungan jarang berhenti pada satu sektor. Ia merembet ke ekonomi, kesehatan, hingga stabilitas sosial. Yang kedua adalah perubahan iklim. Berbeda dengan kerusakan lingkungan yang seringkali disebabkan langsung oleh aktivitas manusia, perubahan iklim bisa datang sebagai faktor eksternal yang memperparah kondisi yang sudah rapuh. Kekeringan panjang yang melanda wilayah Maya misalnya tidak sendirian menyebabkan keruntuhan. Namun ketika ia datang bersamaan dengan tekanan populasi dan konflik politik, dampaknya menjadi berlipat ganda. Peradaban yang tampak stabil bisa tiba-tiba kehilangan kemampuan untuk beradaptasi ketika kondisi alam bergeser di luar ekspektasi mereka. Yang ketiga adalah konflik dengan pihak lain. Tidak semua peradaban runtuh dari dalam. Banyak yang melemah karena tekanan eksternal, invasi, perang berkepanjangan, atau persaingan geopolitik yang menguras sumber daya. Namun yang menarik, konflik eksternal jarang benar-benar mematikan peradaban yang masih kuat secara internal. Ia menjadi fatal justru ketika datang pada sistem yang sudah mengalami tekanan dari dalam. Dalam kondisi seperti itu, satu pukulan dari luar bisa menjadi titik balik yang menentukan. Yang keempat adalah hilangnya mitra dagang atau dukungan eksternal. Kita tahu, peradaban tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Bahkan sistem yang tampak mandiri seringkali bergantung pada jaringan yang lebih luas, baik itu perdagangan, aliansi politik, maupun pertukaran sumber daya. Ketika jaringan ini terganggu, dampaknya bisa sangat besar. Kekaisaran Romawi misalnya, sangat bergantung pada aliran barang dari berbagai wilayah. Ketika jaringan tersebut mulai terputus, bukan hanya ekonomi yang terganggu, tetapi juga stabilitas sosial yang selama ini ditopang oleh kelimpahan. Dan yang kelima yang seringkali menjadi penentu adalah cara sebuah masyarakat merespon masalahnya sendiri. Inilah faktor yang paling sulit diukur, sekaligus paling menentukan. Dua peradaban bisa menghadapi tekanan yang serupa, tetapi berakhir dengan nasib yang berbeda karena pilihan yang mereka ambil. Pertanyaannya, apakah para pemimpin mampu membaca tanda-tanda perubahan? Apakah masyarakat bersedia mengubah kebiasaan lama yang tidak lagi berkelanjutan? Atau justru mereka bertahan pada sistem yang sudah jelas tidak bekerja karena perubahan terasa terlalu mahal atau terlalu mengganggu? Dalam konteks ini, Diamond menekankan bahwa keruntuhan seringkali bukan karena manusia tidak mengetahui masalahnya, tetapi karena mereka gagal atau tidak mau bertindak tepat waktu. Ada jeda antara mengetahui dan bertindak, dan dalam jeda itulah banyak peradaban kehilangan kesempatan terakhirnya. Dan jika kelima jalur ini kita lihat kembali, satu hal menjadi jelas, keruntuhan bukanlah kejadian acak. Ia memiliki pola, ia dapat dikenali, namun ironisnya, meski pola itu berulang sepanjang sejarah, setiap generasi cenderung merasa bahwa kondisi mereka berbeda, bahwa kali ini segalanya akan tetap terkendali. Dan mungkin disitulah letak pertanyaan yang paling tidak nyaman. Bukan apakah jalan-jalan itu ada, tetapi apakah kita sedang berjalan di salah satunya tanpa benar-benar menyadarinya. Jika kelima jalur keruntuhan yang dirumuskan oleh Jared Diamond memang berulang dalam sejarah, maka pertanyaan yang hampir tidak terhindarkan adalah ini. Ketika kita melihat dunia hari ini dengan segala kemajuan, teknologi dan sistem globalnya, apakah kita benar-benar telah keluar dari pola tersebut? Atau justru masuk ke bentuknya yang baru? Ada kecenderungan untuk menganggap bahwa dunia modern lebih aman hanya karena ia lebih canggih. Kita memiliki teknologi yang mampu memprediksi cuaca, sistem logistik yang menghubungkan benua, serta jaringan komunikasi yang membuat informasi bergerak dalam hitungan detik. Namun justru disinilah paradoks itu muncul. Kemajuan tidak hanya menciptakan kemampuan baru, tetapi juga membentuk struktur yang semakin kompleks dan dalam banyak kasus semakin sulit untuk dipahami secara utuh. Sosiolog Charles Perrow di bukunya Normal Accident: Living with High Risk Technologies menjelaskan bahwa dalam sistem yang sangat kompleks dan saling terhubung erat, kecelakaan besar bukanlah anomali, melainkan sesuatu yang pada titik tertentu menjadi tidak terhindarkan. Ia menyebutnya sebagai Tagli-Couple System, di mana satu gangguan kecil dapat dengan cepat merembet menjadi kegagalan besar karena setiap bagian bergantung pada bagian lain dalam waktu yang sangat sempit. Dan jika kita melihat dunia modern, hampir seluruh infrastruktur penting kita bekerja dengan cara seperti ini. Listrik mengalir melalui jaringan yang saling terhubung lintas wilayah. Rantai pasok global memastikan bahwa bahan baku dari satu negara diproses di negara lain, lalu didistribusikan ke seluruh dunia. Sistem keuangan digital menghubungkan pasar dalam satu denyut yang sama. Perubahan kecil di satu titik dapat memicu reaksi berantai di tempat lain. Dunia kita dalam arti yang sangat literal adalah dunia yang terlalu terhubung. Efisiensi menjadi prinsip utama dari semua sistem ini. Segala sesuatu dirancang agar bekerja secepat mungkin, sehemat mungkin, dan tanpa jeda yang tidak perlu. Namun efisiensi memiliki konsekuensi yang jarang disadari. Ia menghilangkan cadangan. Tidak ada ruang untuk kesalahan, tidak ada waktu untuk beradaptasi secara perlahan. Ekonom dan pemikir sistem seperti Joseph Tainter di bukunya The Collapse of Complex Societies menunjukkan bahwa kompleksitas memang mampu menyelesaikan banyak masalah, tetapi ia juga datang dengan biaya yang terus meningkat. Setiap lapisan solusi baru menambah beban yang harus dipelihara, dan pada titik tertentu biaya untuk mempertahankan sistem bisa lebih besar daripada manfaat yang dihasilkannya.
Masalahnya, kompleksitas modern telah mencapai tingkat di mana tidak ada satu individu pun yang benar-benar memahami keseluruhan sistem. Kita hidup di dalam jaringan yang bekerja melampaui kapasitas pemahaman kita sendiri. Ketika semuanya berjalan normal, hal ini tidak terasa. Namun ketika satu bagian terganggu, dampaknya bisa meluas dengan kecepatan yang sulit dikendalikan. Inilah yang membuat dunia modern memiliki karakter kerentanan yang berbeda dari peradaban sebelumnya. Jika dalam banyak kasus sejarah keruntuhan terjadi secara bertahap, sistem global hari ini memiliki potensi untuk mengalami gangguan yang jauh lebih cepat dan meluas. Bukan karena ia lebih lemah, tetapi karena ia lebih terhubung. Dan pertanyaannya, apakah semua ini hanyalah kekhawatiran spekulatif? Pertanyaan ini sebenarnya sudah lama menjadi perhatian dalam dunia ilmiah. Jauh sebelum diskusi tentang kerentanan sistem global menjadi populer, sekelompok ilmuwan telah mencoba memodelkan kemungkinan bahwa pertumbuhan yang tampak stabil dapat berujung pada penurunan yang tajam. Pada tahun 1972, tim peneliti dari Club of Rome menerbitkan laporan berjudul The Limits to Growth yang dipimpin oleh Donella Meadows. Menggunakan model komputer, mereka mensimulasikan interaksi antara pertumbuhan populasi, industrialisasi, produksi pangan, dan eksploitasi sumber daya. Hasilnya cukup mengganggu. Dalam banyak skenario, sistem global tidak runtuh karena satu bencana besar, tetapi karena kombinasi tekanan yang saling memperkuat. Persis seperti pola yang telah kita lihat dalam sejarah. Ketika pertumbuhan melampaui kapasitas sistem untuk menopangnya, penurunan tidak terjadi secara perlahan, melainkan bisa berlangsung cepat dan sulit dibalik. Beberapa dekade kemudian, pendekatan serupa muncul dalam kajian sistem kompleks. Ilmuwan seperti Per Beck memperkenalkan konsep self-organized criticality yang menggambarkan bagaimana sistem besar dapat berada dalam kondisi stabil untuk waktu yang lama, tetapi menyimpan potensi perubahan drastis yang dipicu oleh gangguan kecil, seperti longsoran pasir yang runtuh hanya karena satu butir tambahan. Dalam konteks ini, stabilitas bukan berarti aman. Ia bisa menjadi tanda bahwa sistem sedang mendekati titik kritisnya. Kajian lain dalam ekologi dan ilmu sistem juga memperkenalkan konsep tipping point, titik di mana perubahan kecil tidak lagi menghasilkan respon kecil, tetapi memicu transformasi besar yang sulit dikembalikan ke kondisi semula. Ketika ambang ini terlewati, sistem tidak runtuh secara perlahan, tetapi bergeser ke keadaan baru dalam waktu yang relatif singkat. Jika semua ini kita tarik kembali ke dunia modern, gambarnya menjadi semakin jelas dan mungkin juga semakin tidak nyaman. Kita hidup dalam sistem yang sangat kompleks, sangat efisien, dan sangat saling bergantung. Kombinasi ini menciptakan kemampuan luar biasa, tetapi juga membuka kemungkinan bahwa gangguan kecil dapat memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Dan disinilah dua lapisan analisis ini bertemu. Sejarah menunjukkan bahwa keruntuhan memiliki pola. Ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa pola itu tidak hanya mungkin terjadi di masa lalu, tetapi juga dapat muncul dalam sistem modern, bahkan dalam bentuk yang lebih cepat dan lebih luas. Maka sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah dunia modern memiliki potensi untuk runtuh. Secara teori, jawabannya jelas, iya, itu sangat amat mungkin. Pertanyaan yang jauh lebih sulit adalah ini. Jika tanda-tanda itu mulai muncul, apakah kita akan mengenalinya sebagai peringatan atau justru menganggapnya sebagai gangguan kecil yang akan berlalu dengan sendirinya? Karena jika ada satu pelajaran yang terus berulang dari sejarah hingga teori ilmiah, dan itu adalah ini. Keruntuhan jarang terjadi karena kita tidak tahu. Ia lebih sering terjadi karena kita tahu, tetapi tidak bertindak cukup cepat. Melihatnya sebagai bagian dari pola atau justru menganggapnya sebagai anomali yang tidak perlu dikhawatirkan. Karena pada akhirnya kemungkinan terbesar bukanlah manusia tiba-tiba jatuh ke zaman batu dalam satu malam. Yang jauh lebih mungkin adalah sesuatu yang lebih halus dan justru karena itu lebih berbahaya. Dunia yang perlahan kehilangan kemampuan-kemampuan kuncinya satu persatu tanpa pernah menyebut dirinya sedang runtuh. Sebagian teknologi mungkin masih ada, tetapi tidak lagi dapat diakses secara luas. Sebagian pengetahuan mungkin masih tersimpan, tetapi tidak lagi dapat diterapkan dalam skala besar. Sebagian sistem mungkin masih bertahan, tetapi tidak lagi cukup kuat untuk menopang seluruh masyarakat. Dan ketika semua itu terjadi, perubahan terbesar bukan hanya pada cara kita hidup, tetapi pada apa yang kita anggap sebagai normal. Maka jawaban paling jujur dari pertanyaan ini bukanlah ya atau tidak,